di atas 9%. Selanjutnya, pemaparan berikutnya adalah pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Afyudin. Sebelumnya saya ingin bacakan riwayat hidup beliau. Bapak Insinyur Afyudin MT lahir di Temanggung 4 Oktober 1967 dengan latar belakang pendidikan S1 Thermal System Universitaire di Teknologi A. Joseph Fourier, Grenoble, France, dan S2 Magister Teknik Mesin Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris dari PT Cipta Andalan Persada sejak tahun 2016 sampai saat ini. Dan banyak sebagai member pada organisasi maupun sertifikat yang tidak saya bacakan satu persatu. Demikian CV beliau. Selanjutnya pada Bapak Afyudin, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan screen udah bisa dilihat ya. Terkait materi kami dari saya ataupun dari Pak Bugi, mungkin ini sedikit melengkapi saja agar kita bisa melihat memapping kira-kira industri tata udara dan refrigerasi ini sejauh apa, dan kira-kira kita punya PR apa untuk bisa kita kembangkan sehingga kandungan TKDN-nya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, sesuai dengan tadi yang sudah dibuka oleh Pak Windy, bahwa kami dari A2RTU tentunya ingin berperan aktif meningkatkan daya saing di sektor dunia RTU di Indonesia. Ya, mungkin sedikit memberikan satu gambaran bahwa dunia tata udara ini sangat potensial sekali secara market, ya. Hal ini ditunjang bahwa dalam kehidupan modern ini kita memang ada perubahan lifestyle yang sehingga untuk kebutuhan sistem tata udara ini menjadi sesuatu hal yang menjadi kebutuhan. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kehidupan khususnya di perkotaan itu banyak sekali peralihan dari kehidupan zaman dulu. Yang mana sekarang di kota-kota besar banyak sekali orang tinggal di gedung-gedung pencakar langit. Dan hal ini bisa dilihat dalam tabel ini bahwa pertumbuhan high-rise building itu sangat tumbuh pesat sekali. Tentunya hal ini berkorelasi dengan industri tata udara yang tumbuh juga. Ya, di sini bisa kita lihat di negara ASEAN pertumbuhan kota-kota besar yang dari tahun 2015 sampai tahun 2025 sepanjang 10 tahun itu perubahan pertumbuhannya cukup signifikan. Bila kita lihat dari sejarah perkembangan dunia dari kota metropolitan di tahun 1900-an yang dulunya hanya ada satu kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta, sekarang ini itu diprediksikan sekitar 60%-an itu adalah tinggal di dunia. Tinggal di kota besar. Dan itu diprediksikan di tahun 2050 bisa mencapai 70% tinggal di perkotaan. Nah, hal tersebut tentunya punya dampak lingkungan yang sangat berdampak negatif.
Hal inilah yang tentunya menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita bisa mengontrol agar peralatan yang kita gunakan, ya, peralatan RTU ini, itu bisa seminimal mungkin berdampak negatif ke lingkungan. Terkait global warming dan sebagainya. Ya. Untuk itu kita dalam pertumbuhan peralatan RTU, itu ada hal-hal yang kita persyaratkan di regulasi pemerintahan kita juga. Saat ini ada ketetapan-ketetapan dalam SNI yang energi efisiensinya kita tetapkan pada nilai tertentu yang lebih efisien. Di lain hal, dalam pertumbuhan bangunan, kita pun juga memberikan satu regulasi untuk mendukung agar kita bisa lebih baik terhadap pengaruh lingkungan. Seperti misalnya implementasi bangunan hijau, saat ini di bangunan gedung pemerintah adalah menjadi satu hal yang wajib. Nah, tentunya ini juga diiringi di dunia swasta yang bisa juga disertifikasi menjadi green building melalui GBCI, Green Building Council Indonesia. Nah, di beberapa negara ada target-target khusus di mana tahun 2030 itu ditargetkan bangunan-bangunan high-rise building itu bisa menuju net zero energy. Sedangkan di tahun 2050 menjadi zero karbon. Sedangkan di Indonesia sendiri itu ditetapkan di tahun 2060 bangunan-bangunan itu adalah semuanya net zero energy. Nah, sedikit potensi pasar sebagai gambaran bahwa dunia tata udara dan refrigerasi ini sangat-sangat besar sekali nilai bisnisnya. Nah, bisa kita lihat pertumbuhan bisnis di Asia Tenggara ini, pertumbuhan tahunannya sepanjang 2018 sampai 2024 itu adalah sekitar 12,1%. Tentunya ini bisa menggambarkan bahwa lifestyle kita itu berubah. Nah, di sini bisa kita lihat juga dalam satu grafik yang lain bahwa ternyata Indonesia, Cina, dan India itu adalah di tahun 2050 itu pengguna AC separuh dari dunia. Tentunya hal ini diharapkan kita tentunya bisa menjadi concern dalam pertumbuhan dunia RTU agar bisa berkembang secara lebih bertanggung jawab untuk bisa menerapkan alat-alat yang energi efisiensinya baik. Di sini juga ada gambaran pertumbuhan dari secara region dari daerah-daerah di Indonesia. Ya, di sini juga menggambarkan keberadaan kepemilikan alat-alat air conditioning di rumah-rumah di Indonesia, ya, bahwa rata-rata kita itu terbesar memiliki dalam setiap rumah itu 2 AC atau 1 AC yang terbesar. Nah, ada hal yang menggembirakan dari penggunaan unit AC khususnya split, bahwa ternyata di masyarakat kita sudah memiliki kesadaran untuk menggunakan peralatan-peralatan yang hemat energi. Seperti di sini digambarkan bahwa 92% pengguna sekarang, ini adalah data dari tahun 2017, bahwa pembeli itu lebih prefer menggunakan AC yang hemat energi. Walaupun harganya lebih besar, memang dari studi-studi yang ada,
dengan asumsi jam operasional 10 jam per hari, itu memang bisa break even point selama waktu 10 bulan kurang lebih. Nah, mungkin di sini gambarannya bahwa bagaimana kondisi dunia RTU kita. Ya, seperti yang pernah dikemukakan oleh Kemenperin yang diwakili oleh Bapak Ahmad Sigit Wahyono, pernah menyampaikan bahwa menargetkan kandungan TKDN itu harus minimal 50% pada tahun 2024. Nah, tentunya ini jadi pertanyaan buat kita, khususnya para produsen. Bagaimana kita bisa mencapai hal ini? Nah, saya sedikit memberikan satu tabulasi kondisi saat ini dan potensi TKDN ke depan, khususnya di peralatan tata udara. Ya, ada hal yang kebetulan saya memperhatikan perkembangan dari keberadaan produk-produk Indonesia, khususnya alat RTU ini. Ada hal yang menyedihkan, khususnya di cooling tower. Selama ini, kami menemukan yang dulunya ada, saat ini tidak ada. Keberadaan merek A, B, C itu sekarang diproduksi di negara tetangga kita. Tentunya ini hal sangat yang menyedihkan. Tapi dengan adanya penerapan regulasi ini, kami harapkan para produsen tersebut akan berpikir ulang untuk kembali mendirikan pabriknya di Indonesia. Ya. Ada beberapa yang saya lihat potensinya secara satu persatu, misalkan AC split window, yang sekarang ini berada di minimal 25% dicapai, saya melihat potensinya untuk bisa di atas 50%. Tentunya ini bila bisa didukung oleh tumbuhnya industri spare part-nya yang melengkapi unit itu secara utuh. Khususnya pipa tembaga, saat ini pabriknya belum ada di Indonesia. Bila hal ini bisa berdiri di Indonesia, tentunya peralatan-peralatan AC kita secara signifikan akan bisa tumbuh dan bisa memenuhi dari target minimal 50% di tahun 2024. Nah, hal ini menjadi satu pertanyaan. Ya, kira-kira apakah kita dalam on the track untuk menuju ke sana? Karena saya sedikit pesimis bila industri spare part atau pipa tembaga ini belum berdiri di Indonesia, tentunya akan berat untuk bisa mencapai minimal 50% di tahun 2024. Ya. Kemudian yang saya notice sedikit, bahwa ada unit AC yang kita namakan absorption chiller, yang saat ini TKDN-nya tentunya mendekati 0, tapi saya lihat ini sangat potensi untuk bisa memiliki kandungan TKDN lebih dari 50%. Kenapa? Karena di absorption chiller ini itu tidak memiliki moving part. Jadi sangat potensi sekali di mana Indonesia yang belum memiliki high teknologi yang kita kuasai, tentunya hal ini harusnya bisa menjadikan sesuatu yang kita harapkan bisa tumbuh besar. Ya. Ya. Sedikit gambaran, ini absorption chiller ya, bahwa pertumbuhan absorption chiller itu cukup signifikan, baik di global ataupun di Asia pertumbuhannya. Ya. Demikian secara grafik, mungkin nanti dalam materi bisa dilihat. Ini saya sampaikan, kami menginginkan nanti A2RTU ke depan bisa menggarap atau membuat satu diskusi khusus terkait absorption chiller ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah materi keempat, yaitu Bapak Budi Pujotomo.
Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu riwayat hidup beliau. Bapak Insinyur Budi Prijotomo MM lahir di Jakarta 28 Januari 1970. Berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin UGM dan S2 Magister Manajemen Universitas Prasetya Mulia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasional PT United Refrigeration sejak 2011 hingga saat ini. Demikian CV singkat beliau. Selanjutnya kepada Bapak Budi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat semua buat kita, bahagia, banyak rezeki, tidak sakit karena musim hujan yang aneh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Windy, semoga sukses terus memimpin A2RTU, sebuah organisasi asosiasi kebanggaan kita semua. Juga saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Mahardi dari Kemenperin, sudah banyak berbagi kepada kita semua mengenai pentingnya TKDN bagi industri di dalam negeri. Bapak Reza dari Sukovindo yang sudah mau capek-capek ngasih kita pelajaran 3 SKS tadi tentang TKDN. Saya berharap Pak Mahardi dan Pak Reza masih berkenan kita ganggu lagi ya. Kemudian untuk Pak Kafiudin, expert dari AC, sudah juga memaparkan kita kondisi-kondisi di dunia AC. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin mengurus TKDN bersama-sama dengan A2RTU, nanti bisa menghubungi panitia biar kita bantu. Jadi Pak Kafiudin akan membantu membimbing teman-teman yang mau mencapai TKDN di industri AC. Saya dikasih tugas oleh Pak Windy untuk membimbing atau membantu mengkoordinasikan teman-teman yang mau mencapai TKDN di dunia refrigerasi. Ini perlu kita sampaikan karena kalau kita ngurus TKDN sendiri-sendiri itu agak repot. Kalau rame-rame itu kita bisa lebih semangat, ngomongnya ke Sukovindo juga diskonnya juga bisa gede, ke Kemenperin juga kita bisa ngomong, siapa tahu kita bisa bantuan pendanaan ya. Baik. Kemudian nanti juga ada Pak Kevin Tenggara dari Daikin Indonesia. Apresiasi kepada Pak Kevin dengan Daikinnya sudah bersedia menanamkan investasi yang luar biasa besar untuk pabriknya di Indonesia. Dan yang tidak tertinggal adalah Pak Yudi Cahyono dari PT IPU Airconco. Ini adalah industri AC tertua di Indonesia, murni 100% dalam negeri. Kita berharap ITU tetap jaya, Daikin juga jaya. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan presentasi mengenai industri refrigerasi di Indonesia. Kita lihat banyak jenis refrigerasi, yang paling gampangnya kita ambil aja cold storage. Cold storage itu intinya terdiri dari 5 bagian. Ada bangunan berinsulasi, ada condensing unit, ada evaporator, ada control panel, dan ada material instalasi. Inilah mungkin target-target kerja dari kita untuk mencapai nilai TKN yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, ini kita lihat ada bangunan berinsulasi, itu adalah terdiri dari sandwich panel dan aksesorisnya. Ini barang-barang yang hari ini sudah diproduksi di dalam negeri. Indonesia sudah mampu memproduksi insulation panel. Kemudian berikutnya, sistem pendingin itu terutama dari condensing unit. Condensing unit adalah jantung dari sebuah sistem refrigerasi. Minimal ada 15 komponen yang ada di dalam sebuah CDU. Sekali lagi, Indonesia sudah mampu mengerjakan ini. Kemudian berikutnya adalah evaporator. Kita juga sudah mampu. Kemudian kontrol panel juga kita sudah mampu.
Material instalasi, nah ini yang masih banyak dari luar negeri. Industri refrigerasi cukup seksi, total kita punya sekitar 27 triliun market share-nya. Pertumbuhan rata-rata per tahunnya di atas 9%, lebih baik daripada pertumbuhan Indonesia. Akan tetapi hari ini industri dalam negeri menghadapi tekanan dari produk impor. Nah, untuk memperkuat industri dalam negeri, pemerintah sudah membuat dua hal minimal, yaitu pelaksanaan SNI dan TKDN. Artinya semua lembaga negara atau lembaga pemerintah, kementerian, SKPD itu dinas-dinas di daerah-daerah, dinas perindustrian, dinas kelautan, dinas pertanian di daerah-daerah, BUMN, BUMD, kontraktor kerjasama yang di oil and gas, di tambang, bahkan swasta yang sedang bekerja untuk pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dengan TKDN minimal 40%. Artinya begini misalnya kita mau ada pengadaan untuk panel. Nah, dari sekian pabrik panel di Indonesia, itu ada satu produk yang sudah mencapai TKDN 40%. Artinya ketika pengadaan TKDN di Indonesia, mereka semua harus cari produk dalam negeri. Dan kemudian bagi mereka dengan TKDN di atas 25% itu akan ada preferensi harga. Ini adanya keuntungan. Jadi harga kita lebih mahal sedikit dari harga import bisa menang loh. Bahkan nanti kita ditandingkan dengan sesama produk sejenis dengan nilai TKDN yang berbeda. Semakin besar nilai TKDN kita, semakin besar preferensi harga yang diberikan kepada kita. Nah, untuk mencapai TKDN ini, kita punya yang di kanan TKDN dan ditambah dengan BMP. TKDN itu ada 3 minimal khususnya, bahan baku langsung dan jasa terkait, kemudian tenaga kerja langsung dan jasa terkait, dan biaya tidak langsung dari pabrik atau overhead pabrik. Overhead pabrik ini terdiri dari banyak hal ya, ada tenaga kerja, ada depresiasi, ada macam-macam, dan BMP. Apa BMP ini? BMP ini isinya tadi yang dibicarakan oleh Pak Mahardi adalah kemitraan UMKM, K3, CSR, Community Development, After Sales Service. Jadi ini semuanya ada duitnya ini. Ini semua dipertimbangkan dalam TKDN. Jadi TKDN itu tidak hanya material dan tenaga kerja langsung, tapi ada hal-hal lain sehingga kita juga bisa lebih fleksibel untuk mencapai angka TKDN yang baik, yang bisa di atas 40%. Nah, tantangan kita adalah untuk material kita, harapan kita tipis sekali. Kita lihat ada tier pertama kita close to read. Close to read itu terdiri dari apa aja itu di tier kedua. Tier keduanya itu condensing unit, evaporator, insulation panel, control panel, instalasi material. Ini semua di lokal. Tapi kalau kita tier 3 itu semuanya hampir import. Kemudian, tapi kita masih punya peluang, yaitu untuk tidak langsung. Hal-hal yang ini kita lihat, ini kita bisa dapatkan. Kita bisa hitung dengan rumus-rumus yang dari Pak Reza tadi. Bisa kita siapkan. Jadi kita jangan hanya terpaku dengan harga material dan tenaga kerja langsung. Masih ada hal-hal lain yang di sini kita bisa nilaikan supaya TKDN kita meningkat. Nah, data-data yang kita persiapkan adalah ini, ada bidang legal, bidang produksi, bidang pemasaran, kita siapkan data-datanya. Siapin dulu data-data ini. Kemudian dokumen ini kita siapkan. Kalau kita sudah bisa siapkan dokumen-dokumen ini, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghubungi panitia atau nanti ke Pak Kafiuddin atau ke saya. Kita semua bergabung dan kita bisa mengurus TKDN kita. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjuang.